Yohanes pasal 3 ayat 14 dan 15 begini. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Oke, itu dikatakan Musa meninggikan ular di padang gurun. Ya, kita baca Perjanjian Lama ya, berarti ya ada dikutip di dalam Perjanjian Baru, dan kita cek di dalam Perjanjian Lama kapan Musa itu meninggikan ular di padang gurun gitu. Itu ceritanya begini. Pada waktu itu orang Israel karena melawan Tuhan, memberontak kepada Tuhan mendatangkan ular tedung. Ular tedung itu luarnya kecil tapi sangat berbisa gitu ya. Jadi kalau orang digigit ular itu pasti akan mati, akan meninggal gitu. Dan yang digigit ular itu ya pasti orang berdosa, orang yang melawan Tuhan gitu ya. Jadi banyak orang yang digigit ular itu katakan itu hukuman dari Tuhan begitu ya. Mereka dihukum oleh Tuhan, digigit ular dan mati. Lalu Musa berkata Tuhan, kenapa ini terjadi? Tuhan, datangkan ular yang berbisa, bagaimana Tuhan cara mengatasinya? Tuhan berpesan pada Musa agar Musa membuat ular dari tembaga. Ular dari tembaga itu ditempatkan atau katakan dikasih galah lah begitu, galah, terus ditempatkan supaya tinggi itu ya. Lah kenapa supaya ditempatkan tinggi gitu? Supaya di perkemahan itu kan orang-orang waktu itu tinggalnya di kemah-kemah ya, di kemah di padang gurun gitu. Lah supaya orang yang ditinggikan itu supaya dapat terlihat oleh banyak orang begitu. Lah terus Musa memberikan semacam pengumuman atau petunjuk begitu. Kalau ingin selamat dari gigitan ular itu, pandanglah ular tembaga itu gitu. Jadi setiap orang yang digigit ular terus langsung melihat ke arah ular yang di tempat tinggi itu gitu ya, ular tembaga itu gitu. Lah kalau melihat ular itu, menatap ular itu, terus jadi sembuh ya, tidak jadi mati ya. Jadi, aneh juga kan. Jadi digigit ular, terus saat itu melihat atau memandang ke ular tembaga yang dibuat Musa itu, bisa sembuh, tidak jadi mati. Tapi mereka yang tidak melihat, ya tidak menatap ke ular yang ditempatkan di tempat tinggi itu, mereka akan mati gitu ya. Jadi yang melihat ular itu akan hidup, dan yang tidak melihat atau tidak menatap ya tidak akan hidup begitu. Itu ajaib, itu mujizat yang dari Tuhan ya. Jadi ular tembaga itu sebagai penawar ya, sebagai penawar racun yang ada pada manusia, yang masuk pada tubuh manusia itu gitu ya. Itu hal yang aneh. Hanya memandang saja, menatap saja, itu bisa mencegah kematian. Nah, Yesus berkata,
Sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga anak manusia harus ditinggikan. Anak manusia di sini adalah Yesus sendiri. Yesus sendiri harus ditinggikan. Itu dalam pengertian disalibkan. Lah, terus kesamaannya apa dengan tedung ular tembaga tadi? Kesamaannya adalah orang yang berdosa itu kalau memandang Yesus, menatap Yesus, mengaku Yesus yang disalibkan, menerima Yesus yang disalibkan, maka orang itu akan selamat gitu, tidak akan mati tapi akan selamat. Ayat selanjutnya dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi Yesus itu disalibkan atau ditinggikan dari atas bumi gitu ya, disalibkan dengan tujuan supaya setiap orang yang mengaku Yesus yang disalibkan itu tidak dihukum tapi diselamatkan gitu. Jadi kalau tadi ular tedung itu bisanya mematikan gitu, lah orang manusia itu berdosa dan dosanya itu yang menyebabkan manusia itu dihukum di dalam neraka karena Roma 6 ayat 26 upah dosa ialah maut gitu ya. Maut itu artinya tidak berada di hadirat atau di hadapan Allah begitu. Sehingga itu artinya di neraka, masuk neraka. Lah kalau percaya Yesus, orang tidak jadi dimasukkan neraka tapi dia dimasukkan surga, begitu pengertiannya. Oke, jadi ada kesamaan antara ular tembaga yang taruh tempat tinggi oleh Musa itu dengan Yesus yang disalibkan, ditinggikan di atas permukaan bumi begitu ya, disalibkan di atas kayu salib begitu. Orang yang berdosa yang mestinya dia akan dihukum tapi dia melihat Yesus yang disalibkan atau memandang Yesus, berharap pada Yesus dan dia tidak jadi dihukum di dalam neraka tapi dia diberi hidup yang kekal begitu ya. Ayat 15 tadi katakan supaya setiap orang yang percaya kepadanya, maksudnya kepada Yesus yang disalibkan itu, beroleh hidup yang kekal gitu ya. Beroleh hidup yang kekal. Hidup kekal itu adalah syarat untuk bisa hidup di surga gitu ya. Kalau nggak punya hidup yang kekal berarti tidak bisa hidup di surga. Terima kasih, begitu ya yang saya sampaikan. Oke.